Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ingin berbagi untuk Anda permenungan saya mengenai hal kekhawatiran yang saya ambil melalui Injil Matius bab 6 ayat 25 sampai dengan 34. Saya akan membacakan untuk Anda teks dari Injil Matius ini. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara-saudari, saya memahami sabda Yesus ini bukan sekedar sebagai ajakan untuk tidak khawatir akan hal-hal duniawi. Ini bukan sekedar penghiburan, tetapi ada sesuatu yang lebih mendalam yang hendak Yesus ingin sampaikan kepada para pendengarnya, kepada para muridnya, dan kepada kita semua sampai hari ini. Mari kita lihat beberapa hal berikut ini. Kita mulai dengan mencermati pernyataan Yesus. Hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Namun saudara-saudari lihat, kita bisa melihat acap kali dunia memutarbalikkan sabda Yesus ini. Pertama, banyak dari kita yang demi makanan menjual hidup, dan demi pakaian menjual tubuh. Makanan dan pakaian tentu bukan hanya soal yang masuk ke dalam perut atau yang menempel pada kulit. Banyak orang menjual hidupnya dan memilih kematian demi sesuatu yang mengenyangkan, memuaskan, melegakan secara temporal. Banyak orang yang menjual tubuhnya, menjual harga dirinya, demi sesuatu yang mempesona, seperti jabatan atau pelbagai materi yang lain. Hal kedua, orientasi beriman atau beragama pun akhirnya menjadi salah kaprah. Fokus beriman hanya terbatas pada soal makanan dan soal pakaian. Iman akhirnya hanya menjadi petualangan kita untuk menjadi semakin egois, yaitu berputar-putar pada persoalan makanan, minuman, kesehatan, harga diri, nama baik, kedudukan, jabatan, pengaruh sosial, karir, dan lain-lain. Hubungan dengan Tuhan hanya dibatasi soal-soal seperti itu, soal-soal yang berhubungan dengan makanan dan pakaian itu. Inilah yang sering saya renungkan. Kita beriman hanya untuk meloloskan atau memperjuangkan kepentingan-kepentingan manusiawi, kepentingan yang berhubungan dengan ketubuhan kita. Misalnya, kita beriman demi kesehatan, kita beriman demi karir cepat naik, supaya terjamin makanan dan minuman, agar relasi yang kita harapkan tercipta, dan lain sebagainya.
Kekhawatiran atas hal-hal demikian dalam hidup ini membuat kita merusak makna atau merendahkan arti dari beriman kepada Yesus. Saudara-saudari, Yesus menyatakan, "Lihatlah ke sekitaran. Allah mendandani bunga bakung. Allah memperhatikan kelangsungan burung-burung. Mereka yang tidak pernah berdoa, bahkan mereka tidak mengenal beriman. Toh demikian, Allah memperhatikan mereka secara sedemikian unik dan luar biasa. Ternyata tanpa iman pun mereka tetap bisa hidup." Dengan memperlihatkan hal ini, sebenarnya Yesus hendak menyatakan untuk kita bahwa beriman itu jangan hanya persoalan kepentingan yang berhubungan dengan tubuh saja. Jangan hanya soal untuk mempertahankan keberlangsungan hidup. Ada maksud dan tujuan yang lebih dari sekedar hal-hal demikian di balik panggilan untuk beriman akan Yesus. Saya beri satu contoh. Saya hidup di pemukiman para petani karet di tempat di mana saya berkarya pastoral. Saya mengamati harga dan produktivitas getah karet seorang petani karet yang Katolik dan yang non-Katolik ternyata sama saja. Bahkan yang non-Katolik terkadang hasilnya lebih baik, tergantung tingkat kerajinan dan ketekunannya. Harga dan pertumbuhan pohon karet masing-masing pemilik, entah Katolik atau non-Katolik, tidak dipengaruhi oleh tingkat doa, kerajinan dalam beribadat, tidak dipengaruhi oleh agama atau oleh hal beriman. Contoh paling dekat lagi adalah diri saya sendiri. Beberapa bulan lalu saya menanam padi ladang di belakang pastoran tempat di mana saya tinggal. Saya seorang pastor yang setiap hari misa, setiap hari berdoa. Tetapi hasil panen padi saya tidak sebaik atau kalah dengan hasil panen padi ladang seorang Katolik yang malas ke gereja. Lalu bagaimana hal ini bisa dijelaskan? Rupanya betapa ruginya kita jika kita membatasi hubungan dengan Tuhan hanya untuk hal-hal serupa itu. Sebab walau tak beriman, walau tak berdoa pun, Tuhan akan tetap menganugerahi musim yang sama dan panen yang sama untuk kita. Yesus berkata, "Bapamu yang di surga itu tahu bahwa kamu membutuhkan semua itu." Beriman bukan dimaksudkan agar Allah lebih memihak kita dibanding dengan yang lain. Beriman bukan dimaksudkan agar hidup kita lebih mudah dan lebih nyaman dibandingkan dengan orang lain. Beriman bukan dimaksudkan agar Allah lebih menambah rejeki pada kita dibanding kepada orang lain. Bukan demikian. Kalau untuk sekedar hal-hal demikian, rasa-rasanya kita tidak butuh beragama, kita tidak butuh Yesus Kristus, kita tidak butuh beriman akan Allah. Cukup bangun lebih pagi, kerja yang rajin, tidur cukup, dan lain sebagainya, maka hidup ini akan baik-baik saja. Kalau sekedar untuk bertahan hidup bisa makan dan bisa tidur, tak perlu beragama pun, kita bisa tetap bertahan. Jika motivasi beriman atau beragama hanya untuk urusan-urusan demikian itu, maka sebenarnya kita sedang buang-buang waktu. Maka kita akan tiba pada titik lelah, bosan, dan akhirnya mundur dalam beriman. Saudara-saudari, itulah mengapa Yesus menegaskan sesuatu yang lain, mengajak para muridnya, mengajak kita semua hari ini untuk mengarahkan fokus pada hal yang lebih substansial, pada hal yang lebih mendasar. Dia bersabda, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Beriman adalah petualangan relasi kita dengan Allah, untuk mencari tahu apa yang menjadi kehendak Allah. Allah tidak akan tinggal diam dengan seseorang yang hidupnya diisi dengan perjuangan untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Sekali lagi, Allah tidak akan tinggal diam dengan seseorang yang hidupnya diisi dengan perjuangan untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Saudara-saudari, sebaliknya, kalau hidup ini hanya diisi dengan fokus kepada makanan dan pakaian,
seperti kata Yesus tadi, maka kehendak dari Allah itu bisa saja kita abaikan. Bisa jadi kita akan merasa atau menjadi masa bodoh dengan apa yang menjadi kepentingan atau kehendak dari Allah. Karena kita berjuang untuk kepentingan dan kehendak diri kita sendiri. Bahkan akhirnya beriman atau beragama sebenarnya hanya menjadi batu loncatan untuk bahagia. Yesus kemudian bisa saja kita jadikan sekedar sebagai batu loncatan, sekedar sebagai jembatan, sekedar sebagai sarana supaya bahagia. Betapa merendahkan hal itu sebenarnya. Padahal saudara-saudari, bukankah kita paham bahwa hidup ini adalah ciptaan Tuhan? Dan karenanya, Dia memiliki maksud dan tujuan atas ciptaan itu. Kalau Allah tidak memiliki maksud dan kehendak pada kita, Dia tidak mungkin akan membuat kita ada dan hidup sekarang. Artinya, keberadaan dan hidup ini sebenarnya adalah proyek dari Allah dan bukan proyek diri kita. Kita tidak menghadirkan diri kita sendiri ke dunia ini. Allah lah yang menghadirkan kita. Karena itu jangan panik dengan keberlangsungan hidup kita ini. Jangan membatasi hidup beriman pada hal-hal yang entah kita doakan atau tidak doakan, toh tetap Tuhan akan berikan. Semestinya kita beriman atau kita berelasi dengan Allah untuk mencari tahu secara terus-menerus dan berkelanjutan apa kehendak Tuhan atau apa kehendak Allah pada diriku yang harus aku aktualisasikan. Supaya ketika nanti aku kembali kepadanya, aku bisa mengatakan, sudah selesai. Misi terlaksana. Dan untuk mencari tahu apa kehendak Allah, tentu saja jawaban itu terletak kepada Yesus Kristus, tidak pada yang lain. Dengan mendengarkan Yesus Kristus, dengan meneladani pola dari hidup Yesus Kristus, kita sedang menjalankan kehendak Allah. Karena itu saudara-saudariku yang terkasih, mari kita jangan kalah dengan burung-burung, kita jangan kalah dengan rumput-rumput, kita jangan kalah dengan bunga-bunga bakung. Mari kita isi hidup ini dengan beriman, dengan berelasi dengan Tuhan, yakni untuk mencari tahu apa yang menjadi kehendak-Nya. Kita persembahkan hidup kita untuk menciptakan budaya surga di atas muka bumi. Percayalah, jika Allah saja memperhatikan burung-burung, memperhatikan rumput dan bunga bakung, apalagi kita, tentu akan lebih diperhatikannya. Karena itu jangan sibuk pada hal-hal yang pasti akan diberikan Tuhan. Mari kita sibuk pada hal-hal yang sering diabaikan oleh banyak manusia, yaitu memperjuangkan kepentingan atau kehendak Allah. Inilah tujuan mengapa kita harus beriman akan Yesus Kristus, yakni agar dunia semakin mengenal kehendak Allah. Sekali lagi, tujuan kita beriman kepada Yesus adalah agar dunia semakin mengenali kehendak Allah. Sehingga budaya surga semakin dapat dihadirkan di atas muka bumi. Saudara-saudari, demikian sedikit permenungan saya menyangkut hal kekhawatiran yang saya ambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan 34. Semoga permenungan ini menambah khasanah dalam beriman pada Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.